Tidak lupa sebelum kita belajar kali ini, kita panjatkan doa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materi yang ada di video kali ini. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun kompetensi dasar masih sama seperti video sebelumnya, yaitu menganalisis sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya. Diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian bisa menyelesaikan besaran yang ada pada lensa. Baik, kita ke persamaan lensa. Sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa lensa itu dibagi menjadi dua, ada lensa cekung dan lensa cembung. Nah, persamaan lensa yang ada di sini ini dimiliki baik untuk lensa cekung ataupun lensa cembung ya anak-anak. Persamaan lensa yang pertama yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Persamaan yang kedua yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/F. Persamaan yang ketiga yaitu M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HU. Kalau kalian perhatikan anak-anak, sebenarnya persamaan lensa ini sama persis dengan persamaan cermin cekung ataupun cermin cembung ya. Coba kalian amati kembali nanti. Nah, yang berbeda adalah persamaan nomor 4. Ini yang tidak dimiliki oleh cermin. Yaitu D sama dengan 100/F. Untuk arti-arti dari simbol masih sama seperti cermin, yaitu SO itu adalah jarak benda, satuannya cm. SI itu jarak bayangan, satuannya juga cm. F itu adalah jarak fokus atau titik fokus atau titik api, satuannya juga cm. R itu jari-jari kelengkungan, cara mencari R itu adalah 2 kali F, satuannya juga sama cm. Nah, ini ada simbol baru ya, D yang tadi. Yang D itu adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. Bisa ditulis lengkap seperti ini, bisa disingkat juga dengan huruf D besar. Catatan, ini harus kalian amati atau simak baik-baik ya. Pada lensa cembung, F dan R bernilai positif. Artinya, nanti pada lensa cekung, F dan R-nya bernilai negatif. Baik anak-anak, supaya kalian lebih mudah dan lebih paham, kita ke latihan soal. Latihan soal nomor 1. Sebuah lensa cekung memiliki jari-jari kelengkungan 20 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 15 cm di depan lensa cekung, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Oke, kalau kalian ketemu dengan soal hitungan, biasakan mengerjakannya dengan menggunakan 3D ya. 3D itu singkatan dari deket, ditanya, dan dijawab. Kita deket dulu. Yang diketahui di soal apa saja? Ini ada jari-jari kelengkungan kan? Hati-hati, ini miliknya lensa cekung. Lensa cekung itu jari-jari kelengkungannya bernilai negatif ya. Maka menulis diketnya F sama dengan min 20 cm. Mencari F itu adalah separuhnya R, maka F-nya adalah min 10 cm. Kemudian yang diketahui berikutnya ada jarak benda, berarti SO. SO-nya nilainya 15 cm. Lanjut ditanya, yang ditanya adalah jarak bayangan, berarti SI. Kemudian sifat bayangan, ini tinggal ditulis saja. Kemudian yang diminta gambar diagram sinar, ditulis saja. Dijawab kita pakai persamaan nomor 1. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Ya. Masukkan SO-nya 1/15 ditambah 1/SI, ini biarkan karena ini yang ditanya. Sama dengan 1/-10. 1/SI-nya ditulis ulang, sama dengan ini turun ditulis ulang. Yang ini kita pindah ruas, karena pindah ruas tandanya menjadi lawannya, berarti menjadi min 1/15. Ya, jika ada pengurangan pecahan, berarti cara menyelesaikannya samakan penyebutnya. Cari angka yang bisa dibagi angka 10 dan angka 15. Ya, di sini Ibu menyiapkan angka 30. Nah, supaya mudah, tanda min 10 ini ya, minnya, ini Ibu pindah di bagian atas, supaya nanti memudahkan dalam menghitung. Ya. Kita ubah penyebutnya.
Ya, 10 menjadi 30 itu kan dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. Jadi min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 3. Sedangkan 15 menjadi 30 itu kan dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2, berarti menjadi 2. Min 3 dikurangi 2, maka menghasilkan angka min 5. Penyebutnya tetap 30. Ini masih 1 per SI ya anak-anak. Yang kita cari adalah SI. Maka kita balik. Mencari SI sama dengan min 30 dibagi 5. Jadi dari ini kita balik. Min 30 dibagi 5 hasilnya adalah min 6 cm. Pertanyaan A sudah kita jawab. Kita ke pertanyaan B, mencari perbesaran, yaitu SI per SO. Masih ingat kan anak-anak, ini ada tanda garis tegak 2 di sini, ini adalah tanda mutlak. Artinya kalau nanti kalian ketemu dengan angka yang ada negatifnya tidak perlu dimasukkan ke dalam hitungan. Jadi SI yang di jawaban A min 6 cm ketika dimasukkan ke rumus perbesaran, minnya tidak perlu ditulis. Jadi tulis saja cukup 6 cm dibagi SO-nya 15 cm. Cm dengan cm kita coret, maka tinggal angka 6 per 15. Kita sederhanakan. Dibagi 3, berarti yang atas tinggal 2, yang bawah tinggal 5. 2 dibagi 5 menghasilkan angka 0,4. Nah, seperti pada video sebelumnya, sama ya untuk mencari sifat bayangan. Jika SI-nya ketemu negatif, maka sifat bayangannya adalah maya. Maya pasangannya tegak. Jika perbesarannya ini kurang dari 1, berarti sifat bayangannya adalah diperkecil. Itu kalau kita menentukan sifat bayangan dari hasil hitungan, ya. Nah, kita cross check dengan diagram sinar cahayanya. Seperti pada jawaban yang C ini. Kalau kalian tadi lihat ya, fokusnya kan 10, maka jarak antara lensa dengan fokus ini kan 10. Sedangkan bendanya letaknya di 15. Berarti bendanya berada di ruang 2. Nah, kita gambar sinar datang dan sinar biasnya, maka akan terbentuk bayangan ini. Kita cross check ya, sama tidak maya tegak diperkecil. Sama ya anak-anak. Jadi cara menentukan sifat bayangan ada 2, bisa dari cara hasil hitungannya, bisa dari proses diagram gambarnya. Ke latihan soal yang kedua. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 40 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 15 cm. Berapa tinggi bayangan yang terjadi dan buatlah diagram sinarnya. Seperti tadi, selesaikan dengan menggunakan 3D. Ya, kita identifikasi yang diketahui tinggi benda, berarti HU. Nilainya 12 cm. Kemudian diletakkan, berarti ini jarak ya, jarak benda, berarti SO, 40 cm. Kemudian jarak fokus, berarti F, 15 cm. Di sini tidak perlu diembel-embeli tanda negatif karena lensa cembung ya. Jadi cukup ditulis langsung angkanya. Yang ditanya adalah tinggi bayangan, berarti M, dan diagram sinarnya. Ya. Untuk mencari M, maka kita harus mencari terlebih dahulu SI-nya. Dalam artian kita harus memakai persamaan yang pertama dulu, yaitu 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Masukkan SO-nya, jadi 1 per 40. Ditambah 1 per SI, SI-nya biarkan karena kita cari sama dengan 1 per 15. Ini ya fokusnya. Mencari SI berarti 1/40 harus kita pindah ruaskan ke kanan sama dengan tandanya menjadi lawannya atau menjadi negatif. Jadi 1 per SI sama dengan 1 per 15 dikurangi 1 per 40. Ingat, pengurangan pecahan, cara menyelesaikannya harus disamakan penyebutnya. Cari angka yang bisa dibagi 15 dan yang bisa dibagi 40. Di sini Ibu menyediakan 120. 15 menjadi 120 itu dikali 8, maka pembilangnya juga harus dikali 8. 1 dikali 8 hasilnya 8.
Sedangkan 40 menjadi 120 itu dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3 ya. Jadi 1 kali 3 hasilnya 3. 1 per SI sama dengan 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Penyebutnya tetap 120. Kita cari SI-nya dengan cara dibalik ya. Jadi 120 dibagi 5 hasilnya 24 cm. Masukkan ke rumus perbesaran ya. M sama dengan 1 per SI, M sama dengan SI per SO. SI-nya masukkan 24, SO-nya masukkan 40. cm dengan cm dicolek, kita sederhanakan 24 per 40, sama-sama kita bagi 8, ini mendapat 3, 40-nya mendapat 5. 3 dibagi 5, hasilnya adalah 0,6. Untuk mencari tinggi bayangan, kita masukkan ke rumus perbesaran yang kedua, yaitu M sama dengan HI per HU. M-nya kita masukkan dari hasil yang barusan kita hitung, yaitu 0,6. HI-nya biarkan karena kita cari. HU-nya kita masukkan dari dekat, ya, yaitu 12 cm. Maka mencari HI sama dengan 0,6 dikali 12 cm, sama dengan 7,2 cm. Baik, seperti yang kita ketahui tadi bahwa F-nya adalah 15, sedangkan SO-nya adalah 40. Berarti jarak antara lensa dengan fokus adalah 15. Berarti kan jarak antara O sampai M itu kan 30, karena O sampai M itu 2 kalinya dari O sampai F. Berarti 40 letaknya di sebelah kirinya M, atau di ruang 3. Nah, kita gambar diagram sinarnya. Seperti pada video sebelumnya ya, kita pasang sinar istimewa 1, yaitu sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus, ini ya. Dan kita pasang sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan akan diteruskan. Maka akan terbentuk bayangan ini. Dengan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Kalau kita bandingkan dengan hasil hitungannya tadi, SI-nya akan ketemu positif. Berarti kan nyata pasangnya terbalik. Sedangkan M-nya perbesarannya kan dihasilkan kurang dari 1. Berarti kan sifat bayangannya diperkecil. Nah, ini Ibu hanya sekedar menunjukkan bahwa mencari sifat bayangan itu bisa dilakukan dari 2 cara. Yang pertama dari hasil hitungan, yang kedua dari diagram sinarnya. Nah, di sini sudah Ibu sediakan 2 soal, silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan paparan dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tidak lupa kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.